negara kepulauan dengan beragam suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan aksara. Meskipun berbeda-beda, akan tetapi persatuan, kesatuan, dan toleransi tetap terjaga. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu bukti kebinekaan yang dimiliki Indonesia adalah keberadaan 12 aksara lokal. Aksara-aksara itu melengkapi kekayaan sastra dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih membutuhkan penggalian lebih lanjut. Ke-12 aksara lokal tersebut meliputi aksara Jawa, Bali, Sunda kuno, Bugis atau Lontara, Rejang, Lampung, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Kerinci atau Renjong. Aksara merupakan suatu hasil budaya manusia yang mempunyai arti penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Sejak dikenalnya aksara, manusia tidak terbatas ruang dan waktu untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Aksara juga membuat manusia memasuki era baru, yaitu era sejarah. Ternyata, orang Jawa juga sudah mengenal aksara di masa lampau. Orang Jawa sudah mempunyai tradisi tulis sejak tahun 700 Masehi. Aksara daerah ini dikenal dengan nama aksara Jawa atau aksara Carakan. Aksara tradisional Jawa juga sering disebut Hono Coroko dan merupakan aksara yang dipakai di tanah Jawa. Sejarah aksara Jawa ini yang tadi saya katakan secara mitos itu dimulai dari adanya Aji Soko yang datang ke tanah Jawa, itu secara mitos. Tetapi dari penelitian secara ilmiah mendasarkan pada bentuk-bentuk aksara Jawa ini sebenarnya aksara Jawa itu merupakan perkembangan dari aksara Palawa. Jadi mendasarkan pada bentuk aksaranya, bentuk hurufnya, lalu bisa disimpulkan bahwa aksara Jawa ini berkembang dari aksara Palawa. Nah ini kalau ditanyakan mulai kapan munculnya aksara Jawa di Jawa, nah sebenarnya sesuai dengan kapan orang Jawa ini mulai tahu tulisan. Nah itu tentu saja ketepatan waktunya agak susah. Tetapi setidaknya sudah ada penelitian misalnya pada zaman sebelum Majapahit itu sudah ditemukan aksara-aksara yang dia mungkin prototip dari aksara Jawa. Hampir sama tetapi mirip tetapi tetap berbeda. Lalu berkembang lagi sampai ketika zaman Majapahit awal, kemudian berkembang lagi setelah zaman Majapahit, kemudian sampai pada nanti aksara Jawa pada Suluk Syekh Bari kalau tidak salah. Jadi itu mulai ada aksara yang sampai sekarang kita kenal dengan aksara Jawa sekarang. Tetapi meskipun demikian, dalam penggunaannya juga aturan-aturannya juga berbeda-beda. Ada aturan Sriwedari itu
dulu misalnya istimewa kita itu kalau orang barat ada istilah teori Homorgan, ya ini bahwa huruf-huruf itu sebagiannya dilambangkan oleh karena hasil alat ucapnya. Dulu kalau ketika Sanskerta ada istilah kaka gaganga, caca jajanya, tata dadana, papa babama, itu karena Homorgan. Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf Jawa yang mempunyai etimologi dan filosofi masing-masing. Hono coroko, ada utusan. Doto sowolo, saling bertarung. Podo joyonyo, mereka sama-sama sakti. Mogo botongo, dan akhirnya semua mati. Urutan ini dibuat berdasarkan legenda Aji Soko dan dibuat untuk mengenang dua pengawalnya yang setia sampai mati, yaitu Doro dan Sembodo. Filosofi aksara Jawa itu Hono Coroko Doto Sowolo itu dimensi vertikal. Itu karena Hono Coroko itu ada utusan. Jadi kita semua ini utusan dari Tuhan. Dan Hono Coroko Doto Sowolo itu Datan Suwolo itu tidak jadi mengiyakan perintah Tuhan, itu sebagai utusan, ideologinya seperti itu. Lalu Podo Joyonyo Mogo Bodongo itu merupakan kondisi manusia yang sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa setiap orang itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan, jadi Podo Joyonyo, dan pada akhirnya harus mati pada saat ditentukan oleh Tuhan tentang kematiannya, jadi Mogo Bodongo. Ada hubungannya dengan sejarah, tetapi juga sejarah dalam arti bukan yang ilmiah, tetapi yang berarti mitos. Jadi mitosnya Aji Soko yang punya dua abdi, namanya Doro dan Sembodo. Doro yang dipeseni agar kerisnya jangan diberikan pada siapapun kecuali kepada Aji Soko. Kemudian pada waktu yang berbeda, Sembodo yang juga abdinya diberi perintah agar mengambil keris itu di tempat Doro, sehingga pada akhirnya keduanya itu bertengkar dan menjadikan gugur bersama. Itu yang lalu ditafsirkan Monggo Batangi atau Mogo Bodongo. Aksara Jawa ternyata juga mengalami peralihan. Ada aksara Jawa kuno dan aksara Jawa baru. Namun sulit untuk mengetahui secara pasti kapan masa lahir, masa jaya, dan masa peralihan aksara Jawa kuno dan aksara Jawa baru. Diprediksi, aksara Jawa kuno ada pada zaman Mataram kuno. Aksara Jawa kuno juga mirip dengan aksara Kawi. Dari penulisannya pada zaman dahulu pun, ternyata aksara Jawa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aksara yang ditulis oleh orang-orang keraton dan aksara yang ditulis oleh masyarakat biasa, lebih dikenal dengan sebutan aksara pesisir. Aksara keraton mempunyai bentuk yang jauh lebih rapi. Aksara-aksaranya ditulis dengan jelas dan rapi, serta naskah sering dihiasi dengan gambar ornamen-ornamen yang mempunyai arti tersembunyi. Sedangkan aksara pesisir, penulisannya kurang rapi. Sebagai salah satu cara pelestarian, banyak koleksi naskah aksara Jawa sejak zaman dahulu tersimpan rapi di Perpustakaan Pakualaman dan Perpustakaan Keraton.
Salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan literasi huruf Jawa, beberapa waktu yang lalu di Pakualaman ini ada pengetan Hadeking Projo Pakualaman, antara lain lomba literasi anak SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk soalnya itu dari huruf Latin, kemudian mereka menuliskan di sini aksara-aksara Jawa yang sesuai dengan soal. Di sini menunjukkan bahwa anak-anak muda masih berupaya untuk mengenal huruf Jawa. Sedangkan untuk yang sudah dewasa atau remaja ada kegiatan yang khusus dilakukan sebulan sekali, namanya jagongan naskah yang diadakan di Puro Pakualaman ini juga. Acaranya adalah mendiskusikan apa yang sudah diteliti oleh para mahasiswa dan pecinta naskah-naskah Jawa. Perpustakaan Pakualaman menyimpan sekitar 251 naskah kuno yang dikumpulkan mulai sejak masa Pakualam pertama hingga Pakualam ke-7. Di Perpustakaan Widya Pustaka Puro Pakualaman Yogyakarta ini tersimpan sekitar 251 naskah beraksara Jawa sekitar 90% dan yang lainnya aksara Pegon dan Arab ada 10%. Aksara-aksara itu ditorehkan di atas kertas hingga beratus-ratus halaman, bahkan ada yang 1000 sekian ratus ya, ditulis dengan tangan. Tentu saja goretan pena di atas kertas itu ditorehkan dengan penuh rasa cinta dan pengabdian sehingga terwujud naskah-naskah yang indah dan penuh makna. Salah satu teks yang terus-menerus disalin mulai dari Pakualam II hingga sekarang adalah teks Astrobroto. Pada zaman Pakualam ke-10 ini, teks salinan ya, teks disalin, dialih aksarakan, dialih bahasakan oleh tim perpustakaan, kemudian diinterpretasikan oleh Kanjeng Gusti Pakualam ke-10 dalam 3 bahasa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di dalam naskah Astrobroto ini diceritakan tentang Betara Indra, Betara Yama, Betara Surya, Betara Candra, Betara Bayu, Betara Wisnu, dan Betara Brahma serta Betara Baruna. Yang akan kita ceritakan di sini adalah Betara Indra. Para pengikut Betara Indra itu harus bisa mendidik anak yang pandai maupun yang kurang pandai. Di sini diceritakan tentang bagaimana kiat-kiat mendidik. Di sini ada gambar kalam bulu angsa, ya. Itu menunjukkan bahwa pendidikan itu penting untuk dilakukan. Aksara Jawa sudah mendapat pengakuan resmi dari Unicode, lembaga di bawah naungan UNESCO. Pengakuan ini diberikan pada 2 Oktober 2009 bersamaan dengan penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Dengan pengakuan itu, kini aksara Jawa bisa dipakai untuk komputer yang setara dengan huruf lain di dunia yang telah digunakan dalam komputer seperti Latin, Cina, Arab, dan Jepang. Pengakuan tersebut diberikan setelah Ki Temang Sokowaten dari Yogyakarta pada 9 September 2007 silam mendaftarkannya ke Unicode. Aksara Jawa pada sekitar tahun 2005 pernah dianggap atau termasuk sebagai aksara yang hampir punah karena ditinggal oleh yang kagungan aksara atau penggunanya. Sehingga UNESCO mengupayakan agar aksara Jawa jangan sampai punah dengan cara didaftarkan dan diregistrasi ke sistem komputer dunia melalui badan internasional yang berwenang menetapkan standar kodifikasi aksara pada sistem komputer, yaitu Unicode Consortium, dengan tujuan utama adalah
komputerisasi aksara Jawa yang dapat membantu para penggunanya agar dapat belajar menulis dan membaca aksara Jawa dengan mudah menggunakan piranti komputer. Banyak keuntungan bagi Indonesia apabila aksara Jawa diakui UNESCO sebagai simbol salah satu bahasa ibu di dunia. Di antaranya, terlindungi dari ancaman kepunahan, melindungi dan melestarikan aksara Jawa agar tidak bisa dicuri atau diklaim pihak manapun. Semenjak Daerah Istimewa Yogyakarta menyandang predikat daerah istimewa, banyak tempat umum di Yogyakarta yang kemudian dibuat dengan ciri khas Jawa. Salah satunya adalah penambahan tulisan atau aksara Jawa. Penggunaan tulisan aksara Jawa dapat dilihat pada fasilitas umum seperti kantor, puskesmas, pasar tradisional, jalan, dan sebagainya. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam usaha melestarikan warisan budaya peninggalan leluhur kita. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam melestarikan dan menjaga aksara Jawa agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Salah satunya dengan membuat sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS untuk pembelajaran aksara Jawa yang bernama Hono Coroko. Di dalam era milenial ini, kita harus bisa mengikuti apa yang dimaui anak-anak. Dan yang lebih, kalau berbicara yang lebih mendasari lagi, terkait dengan peraturan daerah, penyelenggaraan pendidikan di DIY itu berbasis budaya. Dengan melihat bahwa kita sudah mendengungkan dari tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di DIY ini, sementara di zaman milenial ini ada anak-anak yang merasa berat di saat menerima pelajaran bahasa, lebih khusus lagi tentang tulisan bahasa Jawa. Maka kami berupaya bagaimana tulisan Jawa ini bisa bersahabat dengan anak-anak. Tidak ada jalan lain bahwa anak-anak yang dia pegang sekarang ini, yang utama namanya Android. Nah, bagaimana tentang bahasa Jawa, huruf Jawa yang terdiri dari Hono Coroko dan seterusnya itu juga menjadi sahabat karib pada anak-anak kita yang di zaman milenial ini. Aplikasi tersebut dibuat oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Tekomdik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora DIY yang diluncurkan pada tahun 2013 silam. Baik, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama hadirin peluncuran aplikasi baca tulis aksara Jawa berbasis mobile oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sesaat lagi. Baik, bersama-sama hadirin kita akan menyaksikan dan inilah peluncurannya. 3, 2, 1. Pada aplikasi tersebut, pengguna dapat belajar menuliskan huruf demi huruf dalam aksara Jawa, termasuk aksara suara yang mengubah bunyi vokal sebuah huruf. Aplikasi baca tulis aksara Jawa berbasis mobile. Selain mengajarkan cara menulis aksara Jawa, aplikasi Hono Coroko
juga memuat filosofi dan sejarah dari aksara Jawa itu sendiri. Jogja kota pelajar, kota budaya, kota pariwisata, sehingga kalau berbicara pendidikan di DIY insya Allah tidak ada di kasta bawah bahkan yang teratas. Namun kita berharap bahwa setinggi apapun anak-anak meraih sebuah pendidikan, tapi sebagaimana di perdanya bahwa penyelenggaraan pendidikan di DIY itu berbasis budaya. Sehingga persilahkan untuk menasional, bahkan dipersilahkan untuk mendunia, tapi jangan lupa budaya Jawa harus menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter. Termasuk di dalamnya, boleh bisa berbahasa apapun, boleh bisa membaca tulisan apapun, maka harapan kami dengan aplikasi yang kami torehkan di media ini, maka harapan kami anak-anak tidak mengalami kesulitan untuk memperkuat jati dirinya sebagai orang Jogja. Bagi teman-teman yang pengen mendownload Hono Coroko, nanti teman-teman bisa membuka di aplikasi Play Store, kemudian ketikkan di sini Hono Coroko. Nah, nanti ada beberapa banyak pilihan. Yang pertama itu nanti di sini memang banyak aplikasi, tapi pilihnya yang di sini sudah ada Balai Tikomdik yang diproduksi oleh Balai Tikomdik, tinggal diklik aja. Nanti kemudian tinggal diinstal. Nah, kalau sudah selesai diinstal, teman-teman bisa melihat di tampilan menu layarnya. Jadi di sini ada beberapa menu. Teman-teman bisa melakukan pembelajaran di aplikasi ini. Teman-teman bisa cek atau buka di aplikasi Hono Coroko, yaitu yang menu belajar. Oke. Nah, di menu pembelajaran ini banyak sekali aksara Jawa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, kemudian bisa belajar sendiri. Nah,